Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jibril Nursaki dari kelas 2A yang akan menjelaskan materi fikih, yaitu sumber hukum Islam, ijma. Pengertian ijma sendiri secara bahasa, ijma berarti sepakat atau konsensus dari sejumlah orang terhadap suatu. Adapun ijma dalam pengertian usul fikih dapat dikemukakan sebagai berikut. Kehujahan ijma sebagai salah satu sumber hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Dan barang siapa yang menentang Rasulullah sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat An-Nisa ayat 5. Quran Surat An-Nisa juz 5 ayat 115. Yang kedua ada hadis dari Ibnu Umar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengumpulkan umatku, atau beliau bersabda, umat Muhammad SAW di atas kesesatan dan tangan Allah bersama jemaah, dan barang siapa yang menyepai, maka dia menyepal menuju surga, menuju neraka. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis di atas menjadi landasan para ulama dalam berpendapat bahwa ijma bisa dijadikan landasan hukum dalam menentukan hukum Islam. Yang ketiga ada macam-macam ijma. Macam-macam ijma dibagi menjadi dua. Yang pertama ijma syar'i. Ijma syar'i adalah kebulatan yang dinyatakan oleh mujtahidin atau para mujtahid. Lalu yang kedua ada ijma sukuti. Ijma sukuti yaitu kebulatan yang dianggap seorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan mengetahui oleh mujtahidin lainnya, tetapi mereka tidak menyatakan persetujuan atau bantahannya. Lalu ada yang selanjutnya ada macam-macam ijma juga. Yang ketiga ada ijma qot'i dalalah terhadap hukumnya, artinya hukum yang ditunjukkan sudah dapat pastikan kebenarannya sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi dan tidak perlu diijtihadkan kembali. Lalu ada ijma zahni dalalah terhadap hukumnya, artinya hukum yang dihasilkan kebenaran bersifat relatif atau masih bersifat dugaan, karena itu masih dibuka untuk dibahas dan tertutup kemungkinan ijtihad lainnya. Hasil ijtihadnya bukan merupakan pendapat seluruh ulama mujtahidin. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.